Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 11 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 34. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang,
Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ke dalam seluruh kebenaran. Hidup manusia itu kerap dipandang bagaikan suatu perjalanan dalam rentang waktu. Ada yang panjang, tapi ada juga yang pendek. Perjalanan hidup ini umumnya berlangsung begitu saja tanpa banyak butuh perhatian. Tetapi ada saat-saat kita mengalami senang, sukacita, gembira yang kerap berlangsung sangat singkat, sedangkan banyak pula saat-saat kita mengalami halangan, kemalangan, kesedihan dan derita yang condong terasa lama sekali dan hidup terasa hampa, gelap dan tidak berarti. Justru dalam kondisi hidup yang suram begini, kita berusaha mencari dukungan, bantuan, pegangan dari pihak yang lain agar kita merasa tidak sendirian. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengungkapkan pesan perpisahan Yesus dengan para murid-Nya. Dia pergi kemana Dia yang telah mengutusnya, seakan-akan meninggalkan para murid tanpa dukungan, tanpa pegangan, dan tanpa pendamping. Langsung ditambahkan Yesus bahwa jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Penghibur kepadamu. Dan Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran Roh Penghibur dan Roh kebenaran ini sudah bergiat sejak umat perdana, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul. Dalam perikop hari ini, kita mendengar bagaimana Roh itu sudah mendampingi Paulus dan Silas yang dipenjarakan karena mereka ditentang oleh para pembesar kota Filipi. Justru dalam penjara, Paulus dan Silas tidak merasa hampa, gelap, terasing, tetapi mengalami pendampingan Roh Penghibur dan Roh kebenaran. Mereka terus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan Roh Penghibur ini membebaskan mereka dari derita mereka, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mujizat bagi Paulus dan Silas ini menggerakkan rasa takut dan takjub dari kepala penjara dan membuat dia berubah, katanya. "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya selamat?" Saudara-saudariku terkasih, Tuhan senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita dengan Roh Penghibur dan Roh kebenaran. Pertanyaan yang memohon dari kepala penjara di Filipi ini kiranya juga bergema di dalam diri kita, dan kita bisa mendengar anjuran Paulus, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Semoga demikian. Amin.